ketemu lagi dengan Sabi dan Vita. Untuk hari ini nanti video kita yaitu tentang panduan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI untuk bayi. Jadi, meski terlihat mudah dalam pemberian makanan pendamping ASI, tetapi nyatanya mengolah dan memberikan MPASI bagi bayi tidak boleh asal. Nah, jadi ini nanti saya akan memberikan panduan tentang pemberian MPASI bagi bayi. Yang pertama yaitu perhatikan jenis makanan. Selain pilihan menu MPASI tunggal dan campuran, ada juga jenis MPASI lainnya. Bunda bisa memberikan makanan pendamping ASI khusus alias buatan rumah tangga atau pabrik. Pilihan lainnya, Bunda juga dapat memberikan MPASI seperti yang dimakan anggota keluarga tetapi dengan dimodifikasi. Penting untuk memperhatikan beberapa hal pada saat menyediakan sumber makanan sebagai bahan MPASI. Yang perlu diperhatikan yaitu sumber makanan sebagai bahan MPASI. Yang pertama yaitu makanan yang bersumber zat besi. Pemberian makanan yang kaya zat besi penting untuk memenuhi kebutuhan harian bayi. Hal ini karena setelah berusia 6 bulan, cadangan zat besi bayi sejak kelahiran sudah habis. Jadi, Bunda dapat memberikan berbagai sumber zat besi seperti hati sapi atau ayam, kuning telur, daging merah, hingga makanan laut. Yang kedua, yaitu makanan bersumber dari beras. Makanan dari beras bisa Anda berikan untuk bayi sejak usianya 6 bulan. Contohnya, nasi yang dihaluskan menjadi bubur. Sumber yang selanjutnya yaitu dari telur. Telur merupakan sumber protein hewani yang baik untuk tumbuh kembang bayi. Bunda dapat memberikan telur ke dalam MPASI meski usia bayi belum mencapai 1 tahun. Nah, pilihan MPASI untuk bayi, jangan bingung. Bunda bisa sajikan untuk sekecil seperti misalnya sayuran yang dihaluskan, misalnya wortel, ubi, kentang, brokoli. Buah-buahan yang dihaluskan seperti apel, pir, mangga, paya, atau alpukat dan pisang yang ditumbuk. Nah, bubur yang terbuat dari nasi, tepung beras atau tepung beras merah bisa ditambahkan dengan ASI atau kaldu ayam maupun kaldu daging. Selain itu, yang perlu diingat, Bunda diperbolehkan memberikan jenis makanan lainnya setelah bayi lancar memakan makanan yang lembek-lembek tadi. Pilihan jenis makanan yang Bunda berikan setelah ini yaitu bisa ayam, ikan, telur, daging, hati sapi, maupun hati ayam yang sudah dihaluskan. Selanjutnya, pemberian MPASI pada bayi. Yang kedua, kita harus memperhatikan tekstur makanan. Yang pertama tadi, perhatikan jenis makanan. Yang kedua, yaitu perhatikan tekstur makanan. Di masa awal perkenalan dari ASI eksklusif ke makanan pendamping ASI atau MPASI, sangat dianjurkan untuk memberikan bayi tekstur makanan yang lunak dan lembut. Nah, maka dari itu, haluskan bahan makanan bayi sampai benar-benar bertekstur seperti bubur. Hal ini dikarenakan susunan gigi bayi itu belum sempurna dan sistem pencernaannya masih beradaptasi untuk menerima makanan padat. Nah, perkenalkan bayi dengan berbagai tekstur makanan seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya secara bertahap. Ambil contohnya di usia bayi 6-8 bulan, bayi harus makan makanan dengan tekstur sangat lembut. Sedangkan di usia 9-11 bulan, bayi sudah mulai bisa diberikan makanan cincang. Yang ketiga,
kita juga harus memperhatikan porsi dan frekuensi makan. Nah, di samping tekstur makanan yang berubah secara bertahap, porsi makan bayi juga akan semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Pada masa peralihan dari ASI eksklusif ke MPASI di usia 6 bulan, coba kita berikan misalnya porsi makan sedikit dulu, sekitar 2-3 sendok makan dengan frekuensi 1 kali sehari. Kemudian selang beberapa hari setelahnya, Bunda bisa meningkatkan frekuensi makan bayi menjadi 2-3 kali per hari. Yang tak lupa, berikan juga si kecil camilan di antara waktu makan utamanya. Bahkan di setiap bulan penambahan usianya, porsi dan frekuensi makan bayi juga bisa mengalami perubahan sebagai bentuk perkembangannya. Yang keempat atau ini yang terakhir yang kita perhatikan yaitu pemberian makanan secara responsif. Jadi pemberian makan secara responsif adalah pemberian MPASI dengan cara menyuapi bayi. Nah, cara ini bisa terus dilakukan sampai nantinya bayi bisa makan sendiri, entah dengan bantuan Bunda ataupun tidak. Pastikan ya, Bunda senantiasa harus sabar dan tidak boleh memaksa bayi untuk makan di saat bayi memang susah makan. Kemudian biarkan ia belajar dan beradaptasi terlebih dahulu dengan kebiasaan barunya. Tak lupa, biasakan untuk tidak makan sembari menonton TV atau bermain gadget ya Bunda tentunya. Nah, itu tadi video dari saya tentang panduan pemberian makanan pendamping ASI untuk bayi. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.